Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik di gedung gereja GPIB Martin Luther maupun di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Rudi Immanuel Riri Hena. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Jemaat, mari kita nyanyikan Kidung Muda-Mudi nomor 34, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat, dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang. Pada pergerakan kitalah dunia ini berharap, walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita tembangkan Kidung Muda-Mudi nomor 1, Abadi Tak Nampak. Terhampiri
Jemaat kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari 1 Petrus 1 ayat 13 yang menyatakan demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan Hari Ulang Tahun Pelkat GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing.
semangat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Roh Kudus sempat mencurigai kemajuan. Sekarang di titik peralihan peradaban, kami mohon mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam ibadah minggu ini dan juga ketika kami mensyukuri 70 tahun perjalanan pelayanan Gerakan Pemuda GPIB. Kami suka mendasari syukur ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah hamba dan jemaat-Mu melalui Roh Kudus, supaya firman-Mu menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya.
Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 hingga 12. Kitab Petrus pasal 1 ayat 1 hingga 12 yang mengatakan, Lembaga Alkitab memberi judul Salam. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yaitu tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setiap zaman memiliki tantangan dan pergumulannya sendiri-sendiri. Ya. Kalau pada zaman dulu, zaman Kaisar Nero, Kaisar Romawi,
itu punya tantangan tersendiri. Pada zaman ini juga punya tantangan tersendiri. Ya. Coba kalau kita lihat, ketika kita melaksanakan protokol kesehatan, hari ini dalam ibadah minggu, jemaat dianjurkan pakai masker dalam ibadah minggu. Lihat semua ini, nah, semua pakai masker. Ada yang tidak pakai? Semua pakai. Saya aja karena jaraknya jauh, tapi sebetulnya pakai juga, ada masker. 2 lagi. Itu tantangan zaman. Ya. Nah, pada zaman Kaisar Nero, itu orang-orang Kristen dikejar-kejar. Mereka tidak boleh beribadah. Apalagi kalau menyebut mereka beribadah tertuju kepada Yesus. Ditahan, dihukum, disiksa. Mereka harus menyembah kaisar. Oleh sebab itu, surat pertama Petrus 1 ini, Petrus menulis surat ini kepada jemaat-jemaat, ada 5 jemaat yang berada di bawah penjajahan kekaisaran Roma pada waktu itu. 5 jemaat itu bisa kita lihat dalam bacaan kita. Saudara lihat ayat pertama, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka ini mengalami tantangan yang luar biasa. Bayangkan, barang siapa yang melawan perintah kaisar dibakar hidup-hidup dan jadi penerang di halaman kekaisaran Nero. Dibakar hidup-hidup, jadi kayak lilin begitu supaya bisa menerangi halaman kaisar. Itu para pengikut Yesus. Mereka dikejar-kejar, dimasukkan di dalam stadion besar. Kalau saudara pergi ke Roma, itu peninggalannya masih ada yang namanya Kolosium. Kolosium. Itu tempat manusia berhadapan dengan binatang buas. Dan orang Kristen dimasukkan juga di situ dalam kondisi-kondisi seperti itu, bahkan dibakar hidup-hidup. Itu tantangan zaman pada waktu itu. Ya. Jadi Petrus memberikan surat ini supaya memberikan kekuatan iman, supaya memberikan penghiburan bagi jemaat yang lagi susah, yang lagi sulit, mau ibadah aja penuh dengan ketakutan. Kita bersyukur hidup di Indonesia. Ya. Kita masih diberi kebebasan. Orang beribadah tidak ada ketakutan. Takut virus corona, iya. Tapi tidak takut untuk beribadah pada Tuhan. Beribadah boleh di gedung gereja, sekarang pintu gereja sudah dibuka. Bisa di rumah, bisa di mana-mana. Tapi pada zaman Kaisar Nero, intel-intelnya itu sampai ke rumah-rumah cek. Ini mereka beribadah kepada siapa. Begitu tahu kepada Yesus, ditangkap, dibawa, disiksa, dibakar. Berhadapan dengan binatang buas. Jadi kita saat ini mengucap syukur. Surat ini supaya barang siapa yang membacanya dalam kondisi tantangan apapun, mereka dikuatkan. Iman mereka dikuatkan. Mereka diberi penghiburan, diberi pedoman hidup bahwa mereka tidak sendirian di dalam tantangan hidup itu. Karena ada kekuatan lain, kekuatan yang berasal daripada Kristus. Itu dikatakan di sini dalam bacaan kita. Saya tunjukkan ayatnya. Kita boleh buka Alkitab ya. Kita bergerak sedikit ya.
Kita lihat dalam ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Orang boleh memiliki kekuatan apa saja di dunia ini. Kekuatan dari kuasa kegelapan ada, kekuatan karena hal-hal yang lain ada, tapi semua itu sesaat saja. Namun kekuatan yang Allah berikan itu menjaga dan memelihara hidup orang percaya dalam segala zaman, dalam setiap tantangan yang dihadapinya. Ada kekuatan yang memberi penghiburan, yang memberi kekuatan iman, yang memberi pengharapan bahwa kita tidak sendirian. Jadi surat Petrus ini mau mengatakan kepada jemaat yang lagi susah, sulit, mau mengatakan begini, kalian tidak sendirian. Ada Allah dan kekuatannya yang Tuhan anugerahkan padamu dalam Yesus. Walaupun kalian tidak melihat Yesus, tidak melihat Dia, tapi kalian percaya padanya. Buktinya ada. Kita baca lagi, kita lihat ya. Ayat 8 saya bacakan untuk kita. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ini saudara, kita tidak melihat Yesus secara fisik seperti pada zamannya, zaman murid-murid para rasul. Kita tidak melihatnya, tapi kita percaya bahwa Dia ada. Dan kekuatannya memberi kita kemampuan untuk bertahan dalam iman dan pengharapan. Menghadapi kondisi apa saja. Petrus katakan bersukacitalah, bergembiralah. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Orang bertanya-tanya, orang lagi susah, orang lagi sulit, kok disebut apa? Bergembiralah. Saya lihat pemuda, karena ini pas hari ulang tahun mereka. Walaupun susah, tapi bergembiralah. Apa artinya ini? Bergembira bukan karena kesulitan itu. Bergembira bukan karena tantangan itu. Tapi bergembira karena ada Yesus. Ada kekuatan yang diberikan pada kita. Melalui iman, pengharapan dan kasih kita kepada Dia. Ini yang membuat Petrus katakan kepada kita semua dan jemaat-jemaat, bergembiralah. Orang lain dalam kondisi begitu belum tentu mereka bergembira. Mereka mau bergembira bagaimana orang lagi susah. Namun orang Kristen tetap bergembira. Makanya pernah suatu ketika waktu saya masih di Salatiga, di depan saya itu ada jemaat yang meninggal. Nah, biasanya malam penghiburan nyanyi-nyanyi. Kelihatannya orang yang liwat berpikir, loh ada kedukaan kok nyanyi-nyanyi. Penilaiannya begitu. Tetangga saya bilang begini, loh Pak kok gitu ya? Lagi sedih, lagi susah, lagi berduka, kok nyanyi-nyanyi? Itu bedanya orang Kristen. Dalam kondisi sulit, dia bernyanyi bukan karena dia bergembira karena kondisi kedukaan, bukan. Tapi pada saat kondisi yang sulit itu, Tuhan memberi penghiburan, menguatkan dia, meyakinkan dia bahwa dia tidak sendirian. Di situ bedanya. Khotbah ini tidak harus panjang, ya. Karena ibadah kita 1 jam saja. Itu protokol kesehatan.
langsung ke fokus kita. Hari ini ulang tahun ke-70 Gerakan Pemuda GPIB. Pertanyaannya, kondisi seperti apa yang saat ini dialami oleh pemuda GPIB? Kondisi kayak apa? Tantangan seperti apa yang saat ini mereka gumuli? Masih ingat persiapan kita hari Kamis malam? Ada 3 tantangan yang disampaikan oleh Gerakan Pemuda. Tantangan yang pertama, banyak juga di antara GP yang mengalami PHK. Ya, 1. Yang kedua, cara beribadah yang tidak biasanya. Biasanya kumpul bersama, bernyanyi, bertepuk tangan. Tapi sekarang cara beribadahnya itu sendiri-sendiri. Melalui siaran online. Muncul pertanyaan mereka waktu itu. Apa saat ini teman-teman GP juga ikut ibadah ya? Atau mereka tidur dan mereka berpikir kan bisa diputar lagi besok, bisa dilihat lagi lusa. Sekarang tidur aja. Itu cetusan mereka. Tantangannya beda. Tapi apa iya? Enggak apa-apa. Yang penting mereka tahu ada renungan online dan mereka bisa mengikutinya. Suasananya beda. Kesulitan kita sekarang menghadapi pandemi COVID-19. Jadi enggak apa-apa. Ya, walaupun di rumah enggak apa-apa. Yang ketiga, Ketua GP jawab. Tadi Pak Pendeta udah sebut 1, 2, 3 apa non? Pendidikan mereka tertunda. Ya, karena akibat kondisi ini. Orang tua juga mungkin pekerjaannya terganggu. Bagaimana harus membayar uang kuliah dan sebagainya dan masih banyak lagi. Sehingga sebagai ketua pemuda mengatakan ada terjadi sedikit gangguan dalam studi. Ini kondisinya. Dalam kondisi GP dalam rangka HUT 70 tahun seperti ini, firman Tuhan yang disampaikan ratusan tahun yang lalu masih tetap relevan. Bahwa kalian tidak sendirian. Kita tidak sendirian dalam kondisi sulit ini. Ada Yesus dan kekuatannya bagi kita. Ini yang memberi kita kekuatan iman. Ini yang memampukan kita untuk mampu menghadapi apa saja. Non, saya tambah 1 lagi boleh kan? Kan tadi 3 yang disampaikan pemuda. 1 lagi, lupa loh. Oh ya, pertanyaannya begitu. Apa Pak? Berarti nyambung gini, kita komunikasinya lancar. Apa Pak yang 4, sekarang 4, saya tambah 1. Yang 1 ini tantangan yang tidak pernah selesai, yaitu bagaimana memilih jodoh. Ya enggak? Ini enggak pernah berakhir. Dunia berakhir, baru itu berakhir. Ya. Bagaimana pemuda memilih pasangan hidupnya? Itu jawabannya. Itu jawabannya sudah langsung bunyi. Senar langsung bunyi itu. Ini direkam, jadi enggak apa-apa deh, bagus. Langsung bunyi. Artinya dia bilang, iya Pak. Benar sekali Pak. Salah pilih, masuk got. Ketawa kan berarti benar tuh. Salah pilih, salah jalan. Nah sudah, saya cuma mau bikin ingat itu aja. Tadi di belakang, mau masuk nih. Saya tanya kepada seorang pemuda. Saya tidak mau sebut namanya siapa, itu rahasia. Non, saya panggil dia tadi, non, masih dengan itu juga? Masih sih Pak, tapi ya doakan saja Pak. Jadi
ada tanda tanya. Dan jawabannya bagus. Doakan saja. Jadi dia masih ingat Tuhan Yesus. Dan saya jawab, minta saja pada Tuhan. Nanti Tuhan berikan yang terbaik. Asal seiman itu ya. Salah pilih bahaya. Ingat, masih ada Yesus. Walaupun kita tidak melihat dia, tapi dia menjanjikan keselamatan. Dia memberikan kekuatan sehingga kalian menghadapi apapun, dalam kondisi apapun, bawa pada Tuhan dalam doa. Nanti Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin pemuda? Amin pemuda? Kalau pemuda sudah bilang amin, kita tidak usah terus lagi. Karena mereka sudah aminkan firman yang disampaikan hari ini. Selamat HUT ke-70 Gerakan Pemuda GPIB. Tuhan memberkati kita semua, bukan saja pemuda tapi seluruh jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jemaat mari berdiri dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara jemaat, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dibawakan secara bergilir bersama dengan dua anak kita dari Gerakan Pemuda dan diakhiri oleh saya. Mari kita masuk dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan sorga, kami anak-anakmu datang dan berkumpul untuk menaikkan doa dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu.
Kami berdoa untuk gereja Tuhan yang tersebar di seluruh dunia, beserta dengan para pendeta dan penginjil, supaya dapat menyebarkan kebaikan Tuhan di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, dan pemerintahan yang bekerja, agar mereka bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan kebijaksanaan yang datangnya hanya daripada Engkau. Kepada seluruh korban positif COVID-19 dimanapun mereka berada, kami mohon kasih setia Tuhan Yesus dapat menyembuhkan mereka, karena kami yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang berkuasa atas pandemi yang sedang terjadi ini, maka hanya Tuhan juga yang bisa menghapuskannya. Kepada jemaat yang sedang bersuka cita, yang merayakan HUT perkawinan dan HUT kelahiran, kami doakan agar mereka selalu diberikan kesehatan, serta berkat melimpah daripada Engkau. Berikut juga dengan warga jemaat yang berada di tengah pergumulan, Tuhan Yesus bantu mereka supaya mereka dapat dikuatkan dan selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang kudus, kami juga berdoa untuk janda, duda, dan yatim piatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka dan turut campur tangan atas mereka, agar segala pergumulan yang mereka alami dapat teratasi. Biarlah Tuhan sendirilah yang menjadi teman dalam kesendirian mereka. Kami juga berdoa buat program pelayanan dalam jemaat. Berkati seluruh program yang ada, biarlah semua dapat berjalan dan terselenggara seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa untuk seluruh pelkat serta komisi yang ada, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan semangat dalam melayani. Biarlah kerjasama yang baik dapat berjalan dalam komisi dan pelkat yang ada di GPIB Martin Luther. Tidak lupa juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tolong mereka Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar doa yang mereka naikkan. Kiranya Engkau jamah mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur hari ini. Gerakan Pemuda GPIB mensyukuri hari ulang tahun ke-70. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati Majelis Sinode, Dewan GP, pengurus GP yang ada di jemaat-jemaat. Tuhan utus mereka untuk melayani pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kami juga teringat kepada anak-anak kami yang saat ini menempuh pendidikan, pekerjaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tuhan tolong mereka Bapa di tengah kesulitan ini. Kami percaya Tuhan memberi hikmat kuasa, Tuhan memberikan kemampuan ekonomi sehingga anak-anak kami dapat terus melanjutkan pendidikan, dan kami bersyukur bahwa di antara mereka ada juga yang berhasil ya Bapa, walaupun pada masa sulit ini. Kami setiap minggu mendoakan mereka dan kami bersuka cita mendengar bahwa ada yang berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami mulai hari ini dan seterusnya dalam tangan kuasa-Mu saja. Berkati setiap keluarga, berkati setiap hamba-hamba-Mu, dan utus mereka dengan kuasa-Mu. Doa ini kami minta dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. So
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan jujur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan. Dari Mazmur 50 ayat 23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan untuk tertibnya, yang sebelah kiri boleh keluar sebelah kiri dan sebelah kanan keluar sebelah kanan, kita masuk dari tengah. Kotak persembahan ada di depan. Kita mulai lagu persembahan Aku Bersyukur. Ku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Silakan. Kita akan menyanyikan bait yang ketiga. Ku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Jemaat, ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu.
Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat sejenak. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah minggu di GPIB Jemaat Martin Luther, Jakarta Timur. Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita atas kehadiran saudara sekalian dalam ibadah minggu pagi ini. Beberapa informasi penting kami wartakan agar saudara sekalian dapat turut serta mengambil peran di dalamnya. Pertama, peribadahan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Peribadahan rumah tangga dan ibadah pelkat serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di gedung gereja maupun di rumah-rumah untuk sementara waktu ditiadakan sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Ibadah minggu hari ini 19 Juli 2020 pada pukul 6 sore dilayani secara online, dapat diikuti melalui kanal YouTube GPIB Martin Luther Jakarta Timur. Peribadahan pelkat pelayanan anak dilayani secara online dapat diikuti dalam kanal YouTube PA GPIB Martin Luther. Pukul 9 pagi ini peribadahan pelkat Persekutuan Taruna dilayani secara online melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagi melalui IG @PT Martin Luther atau WA Group pukul 11 siang. Renungan singkat pelkat GP Jumat pukul 8 malam dapat diikuti secara on-link melalui IG TV @The Luthers atau melalui grup WA GPIB Martin Luther. Kedua, ibadah syukur HUT ke-70 pelkat GPIB hari ini Minggu 19 Juli 2020 dilaksanakan ibadah syukur HUT ke-70 pelkat GPIB dengan menggunakan tata ibadah dari Majelis Sinode. Ketiga, informasi ibadah minggu. Ibadah hari Minggu kembali dibuka dengan mengikuti protokol kesehatan. Sekarang memasuki tahap kedua, adaptasi di mana jumlah kehadiran warga jemaat dapat beribadah di gedung gereja adalah 25% dari kapasitas gedung gereja. Berlangsung selama 4 minggu dimulai tanggal 19 2020 pukul 9 pagi. Keempat, kantor majelis jemaat kembali dibuka dengan mengikuti protokol kesehatan. Waktu kerja Selasa sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore. Kelima, katekesasi reguler periode tahun 2020 sampai 2021. Pelaksanaan katekesasi reguler Sabtu 25 Juli 2020 pada pukul 10.30 WIB secara daring menggunakan Zoom meeting. Link akan diinformasikan kemudian kepada peserta. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh peserta katekesasi. Kelima, penyerahan persembahan ke gereja. Sehubungan dengan peribadahan rumah tangga dan pelkat yang dilangsungkan di rumah, maka kami menghimbau agar pemberian persembahan atau kantong persembahan syukur dan persepuluhan yang terdapat dalam rumpun jawaban jemaat tetap diadakan di masing-masing keluarga dan diteruskan melalui kantor gereja. Ketujuh, persiapan presbiter. Persiapan presbiter untuk ibadah Minggu 26 Juli 2020
dilaksanakan pada hari Kamis 23 Juli 2020 pada pukul 19 WIB di Ruang Korintus. Mohon perhatian dan kehadiran presbiter yang bertugas. Kedelapan, sidang majelis jemaat khusus. Sidang majelis jemaat khusus akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 10 pagi di gedung gereja dengan agenda sidang pertama triwulan 1 atau April sampai dengan Juni 2020. Kedua, serah terima PHMJ pada masa bakti 2017 sampai 2020 ke PHMJ masa bakti 2020 sampai 2022. Mohon perhatian dan kehadiran anggota majelis jemaat dalam sidang tersebut. Kesembilan, informasi persidangan Sinode ke-21. Berdasarkan surat dari Majelis Sinode GPIB nomor 9701/7/20/MS/20 tanggal 20 Juli 2020 perihal pelaksanaan persidangan Sinode ke-21 ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020, ditunda sehingga Oktober 2021. Ke-10, Warta Keuangan. Warta Keuangan dapat dibaca pada halaman 8 sampai 12. Ke-11, sambutan pengurus Pelkat GP dan pelaksanaan harian Majelis Jemaat. Dalam suasana HUT Pelkat GP ke-70 GPB, maka kita akan mendengarkan sambutan yang pertama akan dibawakan oleh pelaksana harian PHMJ oleh Sekretaris 2 Penatua Beni Worek, dan yang kedua pengurus Pelkat GP oleh Saudara Gladys Sitompul. Kami persilakan. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa pada hari ini kita bersama-sama beribadah dan merayakan HUT Pelkat GPIB yang ke-70. Pelkat GP adalah pelkat yang paling tua usianya dibandingkan pelkat yang lain. Bahkan pelkat PKLU adalah pelkat yang usianya paling muda. Sejarah ini menunjukkan bahwa pemuda sangat berperan dalam kemajuan dan masa depan bangsa. Dan oleh sebab itu, pemuda patut dipupuk untuk siap menghadapi tantangan dan rintangan ke depan yang semakin pelik. Dibina dan diajar agar siap berbuat dengan berlandaskan iman yang kuat. Di tengah situasi pandemi COVID-19, pemuda gereja, khususnya GPIB, menunjukkan semangat maju pantang menyerah untuk berkreasi, berinovasi, melakukan hal-hal yang positif, mendukung terlaksananya pelayanan gereja seperti tim ibadah online, yang sangat mendukung pelayanan untuk sampai ke rumah-rumah tanpa harus bertemu fisik di masa sekarang ini. Tema tahun ini yaitu menguatkan tantangan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Dan tagline HUT GPIB yaitu hadir dalam karya menjadi pedoman bagi pemuda agar apapun yang pemuda lakukan menjadi berkat bagi sesama. Kami Majelis Jemaat GPIB Martin Luther mengucapkan terima kasih kepada pengurus GP dan seluruh anggota atas kesetiaannya dalam melayani Tuhan, bahkan dalam situasi saat ini. Selamat ulang tahun untuk Pelkat GPIB Martin Luther. Raihlah kesuksesan yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu serta saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama mari kita mengucap syukur karena rahmat dan kasih-Nya saja kita semua bisa berkumpul untuk beribadah dalam rangka HUT GP ke-70. Saat ini sudah 70 tahun keberadaan Pelkat GP, di mana selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa di tengah-tengah kehidupan lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun GP harus tetap memiliki dasar iman dan peran tugas yang sama, yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Menapaki usia 70 tahun dan dalam menghadapi perubahan kondisi, khususnya di saat pandemi COVID-19 ini, membuat kami kaum muda harus semakin kreatif mengembangkan potensi dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk menghasilkan karya bermanfaat bagi banyak orang. Seperti kami melakukan membantu presbiter dalam menyiapkan ibadah online atau digital, membuat renungan pemuda secara online sebagai ganti dari ibadah GP rutin, kemudian video persembahan pujian, dan juga beberapa dari kami membuat donasi bagi mereka yang membutuhkan. Semua ini dilakukan untuk membangun semangat optimisme dalam menghadapi situasi saat ini, dan yang paling utama untuk membangun spiritualitas iman Kristiani yang teguh dan setia pada ajaran dan jalannya. Pada kesempatan kali ini juga saya mewakili pengurus GP periode 2018-2020 ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mensupport segala kegiatan GP sehingga tidak terasa kami akan segera mengakhiri masa kepengurusan ini. Akhir kata, berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, percayalah kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas apapun dan dimanapun. Dirgahayu Pelkat GP GPIB ke-70. Baik, saya akan undang rekan-rekan pemuda sekalian untuk berdiri. Pada kesempatan kali ini untuk semua rekan-rekan muda untuk berdiri dan kita akan menyanyikan Mars GP secara bersama-sama. Memang tidak ada di dalam tata ibadah, tapi kami meminta waktu sebentar. Jadi tadi pagi kami Gerakan Pemuda menerima kue ulang tahun. Kami tidak tahu sama sekali itu dari siapa. Terharu karena banyak yang sayang sama GP. Terima kasih buat siapapun yang memberikan. Dan ya, kami akan melakukan prosesi tiup lilin ini. Biarlah siapapun yang memberikan, Tuhan Yesus saja yang membalas kebaikannya. Saya undang Pak Pendeta untuk maju ke depan. Kita akan lakukan prosesi kipas lilin ya kali ini.
Demikian warta jemaat, informasi selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat yang sudah dibagikan. Ucapan terima kasih, kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada tim musik GP, pemandu pujian, tim syuting, petugas penata suara, petugas kontrol dan multimedia atas pelayanan pada ibadah pagi ini, hari Minggu ke-7 sesudah Pantekosta. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus mengutus hambanya, yaitu Pendeta Immanuel Rudi Rerehena, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Martin Luther, yang melayankan firman pada hari ke-7 sesudah Pentakosta pada hari Minggu pagi ini. Kita berdoa agar Tuhan Yesus memimpin beliau dan keluarganya yang menopang pelayanan dalam melaksanakan tugas. Sekian, terima kasih. Ibu, Bapak, dan Saudara, baru pernah terjadi nyanyian tiuplah lilinnya, tapi kita kipas lilinnya. Kiranya itu tadi ada yang rekam, supaya ini menjadi catatan sejarah bagi kita, bahwa hari ulang tahun GP bukan tiup lilin, tapi kipas lilin, ya, karena masa pandemi COVID ini. Jemaat, mari berdiri. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung, supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada dalam persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung, Supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menembus segala batas. biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda. Supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. 1 Petrus 1 ayat 25. Pada jalan kami yang berat, amani untuk pena ustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani untuk pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Jalan yang berbatu dan gelap, amani untuk pena ustawi. Yang berliku dan menyesat, amani untuk pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Bila damai sejahtera, amani untuk pena ustawi. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.